Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin ada yang bersedia? Hari ini saya akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak Desi. Baik, Pak, akan saya kehadiran ya. Jadi kira-kira ketua kelas apa di kelas ini? Ketua kelas apa ya? Belum hadir, Pak. Oh ya, Belum hadir, Pak. kira-kira ini siapa-siapa yang belum hadir ya? Masih Charlotte, Boni, Elvi, Erwin. Masih banyak, Pak. Oke, baik. Nanti tolong kasih info ke mereka ya untuk bisa hadir. Baik, jadi materi kita hari ini tentang virus. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui peranan virus terhadap makhluk hidup. Pengertian virus yaitu virus adalah mikroorganisme yang bersifat parasit dengan menginfeksi atau memanfaatkan sel organisme biologis seperti manusia, hewan, tanaman sebagai inangnya. Jadi virus tumbuh dan berkembang biak di dalam sel organisme biologis makhluk hidup lain karena hanya terdiri dari selubung protein yang terbentuk dari DNA atau RNA saja dan tidak memiliki perlengkapan seluler atau untuk bereproduksi. Jadi pembelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui bahwa virus bukan hanya merugikan, tetapi virus juga menguntungkan bagi kehidupan kita. Jadi di sini virus yang menguntungkan bagi kehidupan kita itu ada 4. Yang pertama, pembuatan vaksin. Dan yang kedua, pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Ketiga, pelemahan bakteri. Dan keempat, pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Jadi, untuk pembuatan vaksin, patogen di dalam vaksin yang sudah dilemahkan membuatnya tidak berbahaya lagi ketika menyerang manusia. Jadi, pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia akan membuat tubuh kita menghasilkan antibodi terhadap patogen yang mungkin akan menyerang tubuh kita. Jadi yang kedua, pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Jadi upaya penggabungan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan akan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Akan dijalankan dalam dunia kedokteran untuk membuat terobosan terbaru dalam bidang kedokteran karena virus yang merugikan. Baik, setelah kita membahas mengenai virus yang menguntungkan bagi manusia, sekarang adalah mengenai virus yang merugikan bagi manusia, yang dapat merusak organ tubuh manusia serta akan mengakibatkan fatal bagi kehidupan manusia jika tidak segera dilakukan pengobatan atau pencegahan. Baik, virus yang pertama yaitu hepatitis. Penyakit hepatitis ini bisa dikenal dengan sakit kuning. Hal ini disebabkan oleh warna kuning yang muncul pada bola mata dan juga penderita hepatitis. Pencegahan terhadap virus ini tersebut dilakukan dengan menghindari pakaian barang-barang yang sifatnya pribadi atau bebarengan atau sama-sama dengan orang yang sudah terjangkit hepatitis, contoh memakai gunting kuku atau
pisau cukur. Itu untuk virus hepatitis. Virus yang pertama. Untuk virus yang kedua, influenza. Baik, untuk virus ini, saya rasa mungkin kita semua sudah terjangkit virus ini. Virus influenza yang menyebabkan penyakit flu. Ketika seseorang terkena flu, maka badan terasa nyeri, suhu tubuh naik atau demam, batuk pilek. Baik, untuk upaya pencegahan virus ini agar tidak menyerang, yaitu makan makanan yang bergizi tinggi dan menambahkan kekebalan tubuh, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Untuk virus yang berikut adalah virus rabies. Virus rabies menyerang bagian-bagian otak dan sistem saraf. Virus rabies dapat menginfeksi bermacam-macam hewan yang berdarah panas. Yang termasuk dalam golongan hewan ini diantaranya anjing, kelelawar, kucing, dan kera. Tanda mengidap rabies adalah badan yang terasa lemah dan lesu, sakit kepala. Dan untuk yang keempat, virus yang menyerang manusia yaitu polio. Jadi virus polio menyebar lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feses. Infeksi saluran pernapasan dapat juga menular penyakit polio, yaitu pada awal infeksinya, gejala dari orang yang terjangkit penyakit polio antara lain sakit kepala, demam, mual, muntah-muntah, dan tulang belakang yang terasa kaku. Penderita polio dapat sembuh dengan penanganan yang benar. Vaksinasi untuk penderita polio bernama Salk dan Sabin. Jadi vaksinasi Salk berguna untuk mengaktifkan pembentukan antibodi yang ada dalam serum atau membuat virus jadi netral dan mencegahnya menyebar ke sistem saraf pusat. Yang terakhir yaitu flu burung. Jadi flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari famili Orthomyxoviridae. Virus ini bisa menjangkit burung dan mamalia. Virus ini juga dikenal dengan istilah H5N1, bisa menular lewat udara, makanan. Jadi gejala yang dialami dalam virus ini yaitu demam, batuk, lemas, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan tidak ada selera makan, nyeri sendi, nyeri perut. Jadi penderita flu burung ini biasanya telah melakukan kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus H5N1. Jadi virus ini sangat berbahaya karena ribuan orang telah meninggal setelah terinfeksi virus ini. Pentingnya untuk menjaga lingkungan serta menjaga makanan dan minuman adalah penting untuk menghindari penularan virus flu burung ini. Baik, ini materi yang Pak bawakan pada siang hari ini. Jadi Pak ada siapkan LKPD, mungkin kita akan bagi kelompok dalam 3 kelompok untuk mempresentasikan soal-soal yang ada di LKPD. Pak sudah buat soal di LKPD, jadi sisa kalian lihat untuk menjawab dan presentasi. Satu mewakili untuk presentasi. Bisa? Pak, bisa Pak. Baik. Pak kasih waktu 2 menit untuk kalian jawab soal yang ada di LKPD. Jadi segera buka LKPD untuk presentasi.
Ya, silahkan. Baik, saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, pertanyaannya, apakah manfaat virus bagi kehidupan? Jadi, virus bermanfaat sebagai antibodi pada serum darah, sebagaimana sisi membran mukosa yang membantu tubuh menghancurkan unsur-unsur seperti virus. Yang kedua itu virus berguna sebagai model sistem untuk mempelajari peristiwa-peristiwa yang mengendalikan informasi genetik, karena virus sebenarnya adalah potongan-potongan informasi genetik yang berbeda dengan informasi genetik sel. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, mungkin siapa yang bisa mewakili untuk menjawab? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dengan soal, sebutkan masing-masing 2 contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada tanaman, hewan, dan manusia. Jawaban, virus yang menyerang manusia itu yang pertama virus ortomisovirus yang menyebabkan penyakit influenza. Sedangkan yang kedua virus poliomielitis yang menyebabkan penyakit polio. Virus yang menyerang pada tumbuhan. Yang pertama itu tobacco mosaic, virus menyebabkan penyakit mosaik pada daun tembakau. Yang kedua virus tungro menyebabkan penyakit kerdil pada tanaman padi. Yang berikut virus yang menyerang pada hewan. Yang pertama itu virus neurotrop yang menyebabkan penyakit rabies, karena virus ini menyerang susunan saraf pusat. Yang kedua, virus Newcastle disease virus atau NCD. Virus ini berukuran cukup besar, yaitu sekitar 150 sampai 300 nanometer. Sekian dari hasil presentasi saya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan untuk anak Nela bisa tidak untuk mempresentasikan? Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Oh ya, baik, silahkan. Jadi, soalnya, apa yang akan kelompok Anda lakukan untuk mencegah virus? Baik, mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus, untuk mengurangi risiko terkena infeksi virus, dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan berbagai cara. Yang pertama, tidur malam cukup sekitar 6 sampai 8 jam setiap harinya. Yang kedua, makan makanan yang tinggi akan protein, serat, vitamin, dan mineral. Terima kasih untuk anak Erlin yang sudah mewakili kelompok 3 untuk menjawab. Baik. Jadi nanti LKPD nanti dikumpulkan ya untuk Pak kasih nilai, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Pak akan menyimpulkan sedikit. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Jadi di dalam virus kita bukan hanya mempelajari tentang virus yang merugikan, tetapi ada juga virus yang menguntungkan. Jadi mungkin mulai dari pembelajaran kita siang ini mungkin anak-anak sudah bisa paham atau bisa mengetahui kalau virus bukan hanya menyerang tubuh kita, melainkan virus juga menguntungkan bagi tubuh kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang ini, saya minta satu untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Baik, sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak Erlin. Nanti tolong ya untuk kasih tahu yang tidak hadir supaya minggu depan bisa hadir karena ujian semakin dekat.
Kalau mereka tidak hadir, mereka yang akan rugi. Ya, Siap, baik. Bapak. Jadi, Iya, Bapak. sampai Iya, jumpa iya. di depan ya. Selamat siang semua.